Belanda tidak pernah menjajah, ya, tetapi tanah air Nusantara dijual oleh sultan-sultan Islam kepada Belanda demi mereka haus kekuasaan. Bahkan membangun jalan Anyar Panarukan itu atau jalan Dendels itu sudah dibayar, sudah lunas dibayar, tapi oleh bupati Islam nggak diserahkan uangnya kepada rakyatnya, ya. Itu sudah ada penelitian Dr. LIPI, itu ya, dokter di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, risetnya sudah jelas, sudah pernah dibayar, ada tanda bukti pembayarannya. Jadi Belanda tidak pernah menjajah Indonesia. Nah, sekarang kalau ditanya, ya, ya, apakah definisi penistaan agama di Indonesia? Kalau Anda membahas kitab suci yang bukan punya agama Anda sendiri, itu penistaan agama. Dulu sudah pernah dibahas di sini. Jadi Muhammad KC memang kena, bisa kena. Jangan berharap dilepaskan. Karena Muhammad KC kan warga negara Indonesia, dan dia berbicara di Indonesia atas nama orang Kristen. Kan dia sudah dibaptis, walaupun KTP-nya Islam. Dan dia sudah ngaku sudah dibaptis. Berarti kan sudah keluar dari Islam. Ya kan? Dan dia punya kartu keanggotaan GBI. Dan dia nggak punya hak lagi bicara tentang Islam. Nah, tapi di satu pihak, ya, Yahya Waloni juga menista agama. Muhammad Abdul Somad juga menista agama. Semua kiai-kiai itu yang suka bahas orang Kristen, Kaimana, ya, termasuk Mualaf Center, itu semua harusnya dipenjara. Nah, itu harusnya Anda laporkan semua satu-satu. Itu penista agama. Irena Handono itu menista agama. Ya. Si siapa itu, dulu yang mati itu, Moko Ginta itu menista agama. Ustadz Kainama, Nandar, Jadi Prayitno, semua itu menista agama. Mengahem Ali, apalagi ngomong Yesus kawin, itu penistaan agama. Pak, tapi di seluruh dunia, ini kita konteksnya Indonesia. Ya. Nah, kalau gitu kan sama saja, seluruh dunia juga mengkritik Muhammad, nggak ada yang masuk penjara, itu Jay Smith nggak masuk penjara. Terus siapa lagi itu yang di Speaker Corner, nggak ada yang masuk penjara. Ya kan? Nah, itu sama. Kalau Anda di Indonesia, nah sama, harusnya semua mualaf center itu, Hani Christian, Felix Shaw, semua masuk penjara. Ya, Stephen Indra itu masuk penjara. Dia nggak boleh ngomong begitu, bukan ranahnya, apalagi kemudian diupload di YouTube. Di dalam konteks Anda di dalam masjid aja nggak boleh ngomong begitu. Anda sedang menghasut namanya. Itu namanya penghasutan. Nah, lalu di mana Pak bolehnya? Di kampus. Anda duduk di kampus, ya, ada acaranya, ada penanggung jawab yang mata kuliah apa, Islamologi, Kristologi, boleh diadakan di kampus sebagai kajian akademis dengan oleh orang-orang yang bertanggung jawab, ya, yang memang sekolahnya itu bukan kayak Yahya Waloni, bukan kayak Abdul Somad, nggak sekolah kagak ngerti Alkitab dan ini ngomong macam-macam. Nah, ya kan? Nah, kalau ditanya ada jin kafir di salib Yesus, buktinya apa? Nggak bisa buktikan dia ada jinnya. Nggak bisa buktikan. Itulah penistaan agama. Ya, jadi Anda jangan sampai terjebak di dalam paradigma yang salah. Makanya saya bilang bolak-balik, memberitakan Injil itu bukan membongkar-bongkar Islam. Itu salah. Ya. Bukan cuma Muhammad KC. Cuma kan masalahnya kalian punya nyali nggak? Tadi malam saya tuh sampai di mana saya lupa tuh ya. Saya tanya ke kalian, berani nggak ngelaporin Anda? Kalian aja nggak berani, kok ngelaporin? Oh, ini harus pakai LSM begini. Nah, itulah Anda nggak punya nyali. Kita harus respect sama Muhammad KC, dia punya nyali. Ya kan? Nah, kamu punya nyali nggak? Kan cuma keluh kesah saja kan? Nah, cuma keluh kesah saja, nggak punya nyali. Punya nyali nggak? Nah, ini sekalinya ada lawyernya malah ribut sendiri, ya kan? Kesempatan buat pansos. Jangan. Kita mau tolong. Nah, nggak yang Yusuf Manupulu sama saja dua-duanya. Mau tolong aja, nggak usah pakai ribut. Gitu ya. Nggak usah pakai ribut. Jadi sebetulnya, ini contoh nih ya,
Nih, Tuhan kok bisa dijual. Nah, ini omongan-omongan gini nggak boleh nih. Ini penistaan agama ini yang di live YouTube Anda ya. Ini langsung bisa ditangkap. Harusnya cyber bisa tangkap dia. Kenapa dia berani ngomong begini? Karena ustadznya aja boleh ngomong sembarangan. Nah, kalau saya kan selalu pesan, don't try this at home. Kamu jangan coba ngomong saya omongin di rumah. Ya, itulah sebabnya konten saya konten 17 tahun ke atas. Ya, Anda nggak boleh ikutin omongan saya. Begitu saja ya, langsung ditiru begitu. Kecuali Anda siap masuk penjara. Nah, kalau saya ngomong begini, saya di Eropa. Omongan saya ini dilindungi oleh hukum Eropa. Hatred enggak, saya nggak pernah benci orang Islam. Saya tidak pernah ajak Anda untuk bunuh orang Islam atau benci Islam. Saya suruh Anda kasih orang Islam, makanya kita kasih makan mereka. Ya, makanya kita kasih makan mereka. Kita kasih makan orang-orang Islam. Kan saya kan selalu instruksikan kasih makan, jangan dibenci. Tapi kita harus kasih tahu kebenaran adalah kebenaran. Kadang-kadang menterinya juga goblok, nggak ngerti bedanya kebencian, nggak ngerti bedanya antara kebencian dengan kebenaran. Ya. Apakah kalau misalnya ada seorang ayah ngomong, kamu salah, terus berarti dia benci, ya, bahkan ngomong goblok kamu, apakah berarti ayahnya benci sama anaknya? Ini ada yang berkata judulnya niat memecah NKRI, nggak ada hubungannya. Adili Muhammad sang penista agama, itu nggak ada hubungannya dengan niat memecah NKRI. Itu memang orang Islam ini makin tolol juga, ya kan? Nggak ada nih ya. Kristen agama dari penjajah, salah ya, salah. Belanda tidak pernah menjajah, ya. Tetapi tanah air Nusantara dijual oleh sultan-sultan Islam kepada Belanda demi mereka haus kekuasaan. Bahkan membangun jalan Anyar Panarukan itu atau jalan Dendels itu sudah dibayar, sudah lunas dibayar, tapi oleh bupati Islam nggak diserahkan uangnya kepada rakyatnya, ya. Itu sudah ada penelitian Dr. LIPI, itu ya, dokter di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, risetnya sudah jelas, sudah pernah dibayar, ada tanda bukti pembayarannya. Jadi Belanda tidak pernah menjajah Indonesia, ya. Yang benar adalah Nusantara dijual oleh Sultan Islam. Gitu ya. Nih, satu lagi nih, saya tanyakan nih. Di mana tadi? Nih, kumis lu kok nggak tumbuh di tengah? Ini namanya menista Nabi ke-26. Ini harusnya di penjara nih, ya kan? Ini kan menista Nabi kan ini kan? Ya udah, saya kutuk aja jadi kodok dalam tempurung. Haleluya. Nah, ini kalau masuk jangan main keroyok. Mana pernah main keroyok, selalu saya mute semua. Yang penting kamu berani nampak muka apa enggak. Kalau punya titik apa enggak. Yang penting kan begitu kan. Berani nampak muka apa enggak. Gitu kan. Roh iblis menyebarkan kebencian dengan mengadu umat beragama. Enggak ada. Saya enggak pernah suruh kalian untuk bunuh orang Islam. Yang ada orang Islam suruh bunuh saya, sama kalian bunuh Ahok, suruh bunuh semua, ya kan. Orang Islam suruh bunuh. Habib Rizik itu suruh bunuh. Bodoh kalian. Muhammad itu suruh bunuh Yahudi, ya, bunuh kafir. Itu kan sahuri Nabi kamu itu yang suruh bunuhin orang itu. Ini ya benar ya, kasihan orang Islam yang baik-baik dibodohi ajaran sesat, ya, kacau balau karena dibohongi dengan bangsa Arab yang mereka tidak mengerti. Kalau mereka ngerti bahasa Arab, ya, baca Al-Quran pasti akan menyesal. Nggak akan menyesal karena mereka memang ini. Nih, Olson berani bicara di YouTube karena di Jerman ya. Memang lah, saya kalau ngomong-ngomong di Indonesia goblok lo. Kalau saya ada di Indonesia ditangkap. Gimana? Makanya saya bicara di Jerman, di Eropa, ya, karena saya dilindungi. Apa yang saya katakan ini dilindungi oleh undang-undang. Ya. Nih, Paul bisa baca Al-Quran nggak? Aduh, saya itu baca Al-Quran lebih fasih daripada Nabi kamu. Saya, Nabi ke-26, ya, baca Al-Quran lebih fasih daripada nabinya orang Islam, daripada Nabi ke-25. Ini taruhan? Ayo, saya Nabi ke-26, baca Al-Quran lebih fasih daripada Nabi ke-25.
Karena Nabi ke-25-nya ummi, buta huruf. Tanpa sadar Paulus ingin memecah NKRI, salah. Islamlah yang memecah belah NKRI. Ya, Islam, kemanapun Islam masuk, pasti sesama Islam pecah perang. Ya, sesama Islam pasti pecah perang. Itulah faktanya. Anda mau terima, mau enggak. Ya. Ya, oke. Bentar ini. Kita akan cek lagi ya. Jadi bagaimana dengan kasusnya, kalau kasusnya si Muhammad KC ini, yang bisa kita lakukan adalah memperingan hukumannya, ya, dari ancaman 6 tahun itu supaya jadi tinggal 1,5 tahun atau tinggal 10 bulan saja. Caranya ya bagaimana? Itu tugasnya pengacara. Kalau dibebasin ya nggak bisa, sudah jelas ya, karena pasalnya sudah jelas. Kalau kita membicarakan menafsirkan kitab suci orang lain atau bahkan membacakannya saja, ya, dengan untuk berdialog dengan sebuah narasi, itu narasi itu namanya tafsir. Tafsir itu kan ada beberapa level, ya kan. Nah itu kayak Ahok itu loh. Ahok itu kan cuma bacain saja Al-Maidah 51, masuk penjara loh 2 tahun. Makanya bisa, tetap itu namanya kalau di Indonesia penistaan agama. Tetapi Abdul Somad pun namanya penistaan agama, ya, bukan cuma Abdul Somad saja. Ya, semua YouTuber Islam itu yang Anda lihat itu, ya, di YouTube itu penistaan agama, harusnya masuk penjara semua. HMC, Nandar, itu harusnya masuk penjara semua. Cuma kan kalian nggak berani ngelaporin, ya kan? Nggak berani nyali kok. Nah ini kalau sudah ada masuk penjara, cuma nyorakin aja, waduh ini cuma teriak-teriak, keluh kesah. Karena Anda sendiri nggak punya nyali, ya laporin. Jadi gimana supaya Anda jangan jengkel? Ya dilaporin. Anda pernah ngelaporin, nggak percuma Pak, nggak percuma, laporin. Laporkan, ya, laporkan. Setelah laporkan, kasih tahu saya Pak, laporan polisinya Pak, kita angkat di sini. Anda aja nggak punya nyali kok buat ngelaporin kok, ya kan? Nah nanti kalau udah saling lapor, nanti akhirnya undang-undang penistaan agama akan diambil, akan dicabut, ya. Itu caranya. Jadi jangan malah keluh kesah begitu, nggak ada gunanya. Ya, Anda berkeluh kesah laporin ke polisi, ya. Nih, laporin ke speaker corner. Mana? Suruh ke speaker corner. Oh, saya tiap ini di Den Haag, di Dortmund, di Jerman, di Belanda. Ya, kalau berani datang. Nih, ya, laporkan. Kalau Anda lihat ada penistaan agama, menurut Anda itu penistaan, laporkan ke polisi. Ya. Jangan cuma Muhammad KC aja dilaporkan. Nandar, ya, Edi Prayitno, siapa itu, Menahem Ali, itu laporkan. Karena ranah dia bukan ranah akademis, kecuali dia bikin di kampus dalam rangka Islamologi, pelajaran teologi. Begitu, dan harus ada pelindungnya, penanggung jawabnya, yaitu rektornya itu. Ya. Jadi supaya jangan itu yang begitu tadi itu tidak boleh disebarluaskan di YouTube, nggak boleh, karena itu ranah kajian di dalam internal, nggak boleh begitu masuk YouTube, ya itu sudah penistaan, ya. Bentar, gitu ya. Oke, bentar, sebentar, ini dulu dong, like dulu dong, subscribe dan like, ya. Nah ini kan Wahyu bin Abdullah dikasih makan dengan Paul, menunya ketololan dan kecabulan oleh Paul, hati-hati rontok-rontok kalian. Oh salah, nggak ada. Jadi kalau kita diakonia kasih makannya apa tadi, nasi, ayam, sayur, buah, aqua, ya, bukan dengan ketololan, goblok lu.
Bukan. Ya, mana yang direvisi nggak ada. Kalau Al-Quran sudah direvisi, paling nggak di Eropa udah 4 kali direvisi itu ya. Ada edisi yang paling tua itu ya, edisi Kairo, edisi Maroko, edisi Madinah, edisi Syria. Itu jelas tuh. Ya di Eropa itu ada 4 versi Al-Quran ya. Ada 4 versi Al-Quran bahasa Arab. Nah ini mana ada kalau kita direvisi terjemahannya, revisi bolak-balik, dasar tolol lu. Hanya orang itu kalau Islam itu pasti tolol. Kenapa? Karena diracuni sama ustadz-ustadznya, dia tolol. Alkitab terjemahannya direvisi bolak-balik. Sudah ada 28.000 terjemahan, ya. 2.800 bahasa, ya. Nah, kalau Al-Quran nggak laku. Nah, bahasanya Arab doang. Nah, nih, berzina halal. Ini kan ini penistaan. Berzina halal. Karena Hosea 4 nggak cerita berzina halal. Ya, saya 23 nggak ada bilang berzina halal. Nah, ini penistaan. Gulang galing ini namanya penistaan ini tadi. Ya, dasarmu apa bilang itu halal? Apakah disebut halal? Nggak ada. Nah, jadi apa? Ini penistaan. Ya, inilah definisi penistaan. Ya, gulang galing ini. Ya, baca Alkitab terus langsung diomongin seenaknya sendiri. Kamu nanya, Pak, ini artinya apa? Bukannya penistaan. Makanya saya bilang, ada orang Islam yang saya berani enggak baca Kidung Agung pakai toa? Oh ya berani. Ya. Nah, yang saya khawatir kalau gereja pakai toa, nanti kalian coli semua. Oh ya, nanti kalian kalau di parkiran gereja semua orang-orang Islam pada coli gara-gara baca Kidung Agung. Coli tahu nggak coli? Coli itu nyolek itu loh, nyocol. Nah, itulah pokoknya. Ya. Itu ya. Jadi Anda harus tahu bedanya penistaan yang mana. Ini ada lagi nih. Gimana tadi ya? Ada yang nih. Tanpa sadar, Paul membuat suasana semakin panas antara Islam dan Kristen. Nggak ada. Saya nggak pernah bikin panas. Orang Islam yang bikin panas dengan ditutupin gereja-gereja. Goblok lu, kalau ada orang teriak, lu sekarang nggak tahan kan? Karena kalian memang biadab sekali. Orang Islam di Indonesia memang biadab sekali. Ya, bukannya tanpa sadar. Saya ini meneriakan kebiadaban kalian ke seluruh dunia. Ya, saya ini meneriakan kebiadaban kalian ke seluruh dunia. Bukannya saya bikin panas. Ada kenyataannya orang Kristen kalau diem, maunya kalian kan orang Islam diem saja kan. Begitu yang teriak sekarang tak kalian kelabakan itu. Maunya kan kalian orang Kristen diem saja. Bukannya tanpa sadar, saya sadar justru supaya orang Kristen berani ngelawan. Selama ini kalian tuh ditakut-takutin sama orang Islam. Gilbert itu kan nggak punya titik juga itu kan, nggak berani kan. Nggak berani lah Gilbert mau pakai jam tangan 2,5 miliar kok. Nggak berani ya. Kalau saya ngomong vulgar ya, saya ngomong sih belak-belakan saja. Gitu ya, oke. Nah ini kita masuk dulu nih. Siapa tadi? Pak Paul. Iya. Ya. Itu waktu jam masa Pak Ahok kan dibilang Ahok jangan menafsir yang bukan agamanya. Nah kalau dari mereka menafsir yang bukan agamanya bagaimana? Ya, itu tadi nggak boleh masuk penjara, itu penistaan. Nah, itu. Memang undang-undang penistaan agama itu begitu bunyinya. Beberapa hari lalu itu Bapak Najwa itu menafsir Alkitab itu juga. Dia bilang katanya Muhammad sudah dinubuatkan dari Alkitab. Padahal itu ceritanya mengenai Alkitab yang gajinya Tuhan Yesus mengenai apa tuh? Waktu mau naik ke surga, bahwa dia akan mengirim penolong. Nah, itu kan Roh Kudus yang dimaksud. Masa dia tafsirkan sebagai Muhammad? Itu beberapa hari lalu itu pernyataannya dari Pak Kuras. Itu Pak Paul. Jadi salah satu pasal Undang-Undang Penistaan Agama itu kalau kita
ya. Nah, sebenarnya saya nggak boleh ya membahas tentang ini, tetapi saya simpel aja, karena kan saya bukan seorang ahli hukum. Nah, sebetulnya bukan ranah saya, tetapi memang menafsirkan kitab suci agama orang lain, ya itu adalah sebuah penistaan. Memang itu adalah sebuah penistaan, ya. Terus ada lagi yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan. Nah, masalahnya penodaan itu seperti apa? Oh, Paul ini melanggar penodaan. Enggak, saya nggak menoda. Saya kan mengatakan dengan vulgar. Ya kan, bukan perasaan. Nggak ada perasaannya. Kalau saya perasaan, saya menyatakan perasaan saya. Ayo kasih makan orang Islam itu di pinggir-pinggir jalan. Ayo. Apakah berarti saya membenci orang Islam? Enggak kan, saya suruh kasih makan. Ya kan? Kan saya suruh kasih makan. Bukan membenci namanya. Ya kan? Berapa tuh? 1.000, 2.000 orang kita ada kasih makan sehari kan? Rata-rata 1.500 lah ya. 1.500 kita tiap hari. Senin sampai Jumat. Itu namanya bukan penistaan. Saya tidak ada kebencian di situ. Ya kan? Yang saya lagi cari. Saya membaca penistaan agama. Nah, sebentar ya. Ini ada mana tadi ya? Saya share screen nih. Ini kita nih, ini tadi Bang Salah Siomin jadi mau masuk, tapi ini nggak jadi masuk, ini nggak tahu kenapa ini. Ya. Sebentar ya, ini saya bagikan ya. Ini ya, ini habis ini Pak Santi Amar boleh ngomong ya, Pak Santi Amar aja nih. Sebentar Pak Santi, saya mau tunjukkan satu ini kepada teman-teman supaya jangan mau dibodohin ya. Dan saya mau tunjukkan kepada Anda juga ya. Ini semua ada di internet ya, Anda bisa baca ya tentang penistaan agama itu ya. Nah, sebentar. Ya, penistaan agama KUHP ya. Ya, ini ada di Wikipedia ya sebetulnya ya. Indonesia melarang penistaan agama dalam KUHP pasal 156 menyasar setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan. Adakah saya ngajari Anda musuhin orang Islam? Atau penyalahgunaan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun, ya kan? Oh iya, kalau iya itu ya, saya memang menyarankan Anda untuk meninggalkan agama ya. Pelanggaran 156 dipidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Dekret Presiden melengkapi Dekret Presiden Soekarno diajarkan oleh Presiden Soeharto, ya. Nah ini ya, nah ini nih tentang pencegahan penyalahgunaan penodaan agama pasal 1 Dekret melarang penafsiran menyimpang ajaran agama dan memberi presiden hak membubarkan organisasi mempraktikkan ajaran menyimpang harusnya itu tadi. Nah itu tadi kan ini sendiri adalah pembatasan. Nah, ini adalah kalau di Eropa hukum ini membatasi kebebasan bicara dan kebebasan berkeyakinan. Jadi ya hingga masyarakat Indonesia menganut agama Islam, Katolik, Roma, Protestan, Hindu, Sikhisme, Buddhisme, Yahudi, animisme. Pemerintah menolasi orang-orang tanpa agama, tapi tidak menghitung jumlah dalam sensus. Tetapi apa yang dimaksud dengan pengajaran yang menyimpang? Apa berarti tafsirannya hanya boleh ikut mayoritas? Padahal belum tentu mayoritas itu benar. Nah, ya kan? Ini sendiri sudah salah. Tapi kan itu ada di Indonesia masalahnya, ya kan? Makanya saya nggak menyimpang, saya nggak menista karena saya ada di luar negeri. Kebetulan saya bisa bahasa Indonesia, ya. Nah, nanti kalau kita lihat konfliknya ini tadi, hukum, nah ini persekusi nih, bulan Agustus 2018, 1 tahun 6 penjara pada Melina warga Tanjung Balai. 2018 Abraham Ben Moses 4 tahun, ya. Bulan Mei Basuki Cahaya, bulan 2017 Basuki Cahaya Purnama. Dan ini semuanya korbannya itu, ya. Januari 2012 Alexander Aan, ya.
karena dipenjara karena ateisme, ya. Nggak boleh ya. 6 Mei 2010, Bakri Abdullah karena ia mengaku nabi. 2 Juni 2009, Lia Eden ya karena ngaku nabi juga ya. Terus tanggal 9 2008, pengunjuk rasa Muslim merusak 67 rumah, 1 gereja, 1 aula dan melukai 5 orang. Ya, polisi menangkap oleh itu 6 penistaan agama dan 2 pria Muslim karena memancing kerusuhan. Ini udah jelas kerusuhan, ya. Polisi menangkap, nah ini ya, boleh ditangkap karena menista agama, ya, menista agama Islam. Kasihan ya. 2 pria ini Bapak coba mundur ke atas, lihat itu MUI. Saya kok bingung itu yang ditulis MUI. Pemerintah mengeluarkan fatwa ajaran sesat untuk agama Eden. Itu pemerintah membentuk badan ulama. Apa Indonesia cuman ulamanya cuman Islam? Nah, itu saya lihat kurang adilnya di situ ini. Ini undang-undang perlu dipertanyakan ini. 2008 Ahmadiyah, Al-Qiyadah Al-Islamiyah, penistaan agama, ya kan? Oke, kalau di sini penistaan agama intinya adalah kalau jadi undang-undang penistaan agama itu intinya kalau menista agama Islam, ya. Nah, intinya semua coba nih menangkap 42 protesan karena menyiapkan video doa menginstruksikan penonton yang meletakkan Quran di lantai, memohon agar pemimpin politik Muslim Indonesia pindah agama. Ya, 10 April 2007, 2 orang, Rohim Toyib mengatakan Islam adalah agama Arab. Ya, ini semuanya rata-rata ini ya menista agama Islam semua ya. Baru 1 yang kena yaitu Yahya Waloni belum sidang. Baru Yahya Waloni saja yang menista agama Kristen. Ya, itu kan karena kita teriak-teriak ya, karena kita teriak-teriak di sini gubrak-gubrak, nangkap KC ya, kalau nangkap KC nggak nangkap Yahya Waloni ya keblak ya kan. Tapi kan polisi juga pinter tahu. Nah, sekarang bagaimana caranya? Bagaimana caranya, ya kan? Nah, itu yang mau kita bereskan, ya. Tapi teman-teman jangan lupa like dan subscribe dulu.